Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kakak. Kita bertemu lagi di Tatap Maya menjelang akhir-akhir di penghujung pelatihan kita, di mana materi kita hari ini akan terkait tentang RTL, rencana tindak lanjut. Zoom kita hari ini 1 JP, berarti 45 menit ke depan kita akan bersama-sama saling berbagi ilmu Kakak, saling berbagi pengalaman, dan nanti akan juga ada tugas yang akan kakak-kakak buat semuanya. Oke kakak, kita mulai jam 10.16, berarti kita 1 JP 45 menit, artinya nanti jam 11 lewat kita selesai kak ya. Untuk itu sebelum kita aktivitas selanjutnya dalam kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kak. Silakan kakak dipimpin doanya kak. Silakan, Resen kak. Oke, Kak Desi, silakan Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai Tatap Maya hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Kak Desi sudah memimpin doa kita di pagi menjelang siang ini. Bagaimana kabarnya kakak semua, sehat kak? Tetap semangat ya kak ya untuk aktivitas tatap maya kita kak hari ini. Izinkan saya share screen ya kak. Iya. Ya kak, di sini kita sudah kelihatan slide-nya ya kak ya. Berarti kak 1 jam ke depan, 1 JP ke depan, artinya 45 menit ke depan kita akan sama-sama membahas tentang rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya kak, kita duduk sejenak kak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kak. Sekarang kita untuk fokus untuk sama-sama belajar kak ya. Setelah kita sudah melakukan doa bersama, ini dalam setiap kegiatan selalu ada kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Ya kak, di sini ada 2 tujuan dari sesi kita. Yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. 5 agenda yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Itu ada 5 menit pertama kakak ya. Kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, dan penilaian serta lini masa itu 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 7 menit, dan penutup 3 menit. Ya kak, ini ya kita masuk dalam pertama, pendahuluan. Ya kak, di sini ada tingkat level 1 sampai 10. Berarti ini ditanya dari 1 sampai 10 ini berapa angka level kesiapan kakak untuk belajar tatap maya kita hari ini kak. Silahkan tulis di kolom chat kak. Berapa
angka level kesiapan kakak untuk kesiapan mengikuti pembelajaran tatap maya hari ini. Silahkan ditulis di kolom chat aja kak. Misalnya 4, 5, oh, Kak Desi 10. Semangat sekali Kak Desi ya. Iya. Terima kasih Kak Desi. Tetap semangat Kak Desi ya. Kita paling cuma 2 kali Zoom lagi Kak Desi. Oh, Kak Wira. Kak Wira nggak mau kalah 100. Kak Rian 10. Oke kakak yang lain Kak. Kak Eka berapa Kak? Berarti di sini sudah alhamdulillah kesiapanmu. Ya, Kak Eka 80. Hebat sekali Kak Eka. Oke Kak, alhamdulillah semangat kita tetap untuk tatap maya hari ini cukup tinggi ya Kak ya. Alhamdulillah kita pertahankan semangat kita itu sampai akhir ya Kak ya. Kemudian mengingatkan kembali tugas kakak yang belum kakak kirim, segala kirim Kak. Nanti setelah selesai kita Zoom akhir, tugasnya sudah harus selesai karena Fasil akan membuat laporan untuk BGP terkait kelulusan kita nantinya semua Kak ya. Oke Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan tatap maya kita hari ini Kak. Kemudian kita sedikit refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ya Kak, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut Kakak? Gimana kan kita udah merancang pembelajaran proyek itu Kak. Sekarang kita ini ada pertanyaannya. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat? Bagaimana menurut kakak semua? Ya Kak ya, 90 ya Kak ya. Ya, Kak Wira, silakan Kak Wira. Mau jawab Kak? Sangat bagus sekali kalau kerjasama sama rekan sejawat. Karena apa? Kita bisa kerjasama. Tujuan kita kan untuk menciptakan proyek, misalnya proyek apa yang kita ciptakan, misalnya karya yang ada di sekitar sekolah kita itu, seperti kalau sekitar sekolah saya kan ada orang membuat keripik itu. Nah, itu yang kita bisa kerjasama sama rekan teman sejawat, mengajak anak-anak ke sana gitu. Oke ya, terima kasih Kak Wira. Oke. Ya Kak, artinya di sini Kak ya, dalam pembuatan pembelajaran berbasis proyek itu tidak bisa kita berdiri sendiri artinya Kak ya. Kita juga membutuhkan karena kita manusia sebagai manusia makhluk yang sosial gitu Kak ya. Berarti kita juga membutuhkan manusia lain. Artinya kita membutuhkan orang lain. Bagaimana kita untuk memaksimalkan apa perencanaan kita sehingga hasilnya juga akan maksimal gitu Kak ya. Setuju Kak? Setuju. Oke, mantap Kak. Yuk kita di sini Kak. Bagaimana pelibatan komunitas sejawat untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman satu-satu dulu Kak? Silakan jawab Kak. Kita review sedikit, jawabnya cukup ration aja Kak. Langsung jawab aja gitu kan Kak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan Kak. Ration aja satu orang Kak. Dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan satu orang aja Kak langsung jawab 2 pertanyaan ini. Masalah slide kita banyak Kak. Slide kita ada 33.
Ya, silakan Kak Eka, dijawab Kak Eka. Baik Kak Peri, pembelajaran dengan rekan sejawat dapat meningkatkan pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, dan gotong royong. Nah, lanjutkan Kak Eka. Oh, mic-nya buka dulu Kak. Mic-nya Kak Eka. Ya Kak Peri, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pembelajaran dengan rekan sejawat dapat meningkatkan pengalaman belajar dan pengalaman keterampilan seperti kerjasama dalam tim. Pokoknya saling kerjasama Kak Peri. Iya. Apakah pemahaman Kakak terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik Kak? Sudah. Oke. Ada tambah lagi Kak Eka? Mungkin itu Kak Peri, mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang bisa menambahkan. Oke, ya terima kasih Kakak. Silakan Kakak yang lain, ada yang mau menambahkan Kak? Atau kita lanjut? Oke, sedikit saya tangkap dari jawaban dari Kak Ika tadi. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Artinya di sini ya Kak ya, dengan kita melibatkan teman sejawat atau rekan sejawat yang ada di sekolah kita di dalam Kombel itu sangat membantu sekali bagi kita gitu Kak. Di mana kita mengalami terbenturnya dalam satu masalah sehingga kita sulit untuk menemukan solusinya. Dengan adanya Kombel di sekolah, kita bisa dibantu oleh rekan-rekan teman sejawat kita itu menemukan solusi apa yang terbaik dari masalah yang telah kita hadapi tersebut, gitu Kak ya. Setuju Kak? Kasih jempol Kak? Setuju Kak? Setuju. Oke, kita lanjut Kak ya. Di sini Kak, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Artinya sini ya Kak, bagaimana melibatkan voice, suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek itu Kak. Ya, silakan Kak. Kita sedikit review pembelajaran kita yang kemarin Kak. Atau mungkin Kak Risi bisa Kak bantu Kak? Bagaimana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, silakan Kak Desi. Buka mic-nya dulu Kak. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Dalam penerapan PJBL ini atau problem based learning, voice, choice, dan ownership peserta didik dapat melibatkan dalam berbagai cara. Voice dapat diberikan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka. Kalau choice dapat diberikan kepada peserta didik untuk memilih topik atau proyek yang mereka minati. Sedangkan
of ownership dapat diberikan kepada peserta didik dengan membiarkan mereka bertanggung jawab atas proyek atau tugas mereka. Ya. Kalau pemahaman saya dari voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, voice, choice, dan ownership peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses belajar mereka dan menjadi lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Desi sudah menjawab dan menjelaskan sedikit bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL dan kemudian apakah pemahaman terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ya Kak, artinya di sini dengan kita melibatkan dengan adanya peserta didik kita menyuarakan pilihan mereka dan kepemilikan apa yang akan mereka adakan, kepemilikan apa yang sudah dia miliki di sekolah tersebut dalam penerapan PJBL itu sudah menentukan bagaimana arah pembelajaran kita nantinya gitu Kak. Kemudian dengan adanya itu tuh kemudian peserta didik itu bisa lebih mandiri, lebih paham dengan dirinya sendiri, dengan materi, kemudian dengan apa-apa yang ada di lingkungannya gitu Kak. Oke Kak, kita lanjut Kak. Tadi kita mulai jam berapa tadi Kak? Maaf Kak. Jam 10.16. 10.16. Oke. Ya Kak, di sini. Di sini tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini ada yang di tengah itu Kak, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian itu adanya bagaimana paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK serta keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Berarti yang di atas itu adalah tujuannya Kak. Yang di bawah itu pembelajaran yang berkelanjutan. Kak, lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita yang hari ini Kak ya, penyampaian RTL. Kak. Nah, di sini RTL itu adalah rencana tindak lanjut ke depannya, apa yang akan Kakak lakukan, apa yang akan Kakak buat pada rancangan pembelajaran berbasis proyek Kakak. Kemudian di sini ada pengantar tugasnya Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nanti Kakak akan membuat RTL ya Kak ya. Nanti RTL Kakak itu akan Kakak tayangkan, Kakak bagikan melalui praktik baik di sekolah Kakak seperti Kombel gitu kan Kak ya. Kemudian nah di sini Kak ada pengantar tugasnya. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ini Kak, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini adalah yang pertama ada tujuan dari programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program.
Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan kakak ya. Berarti artinya Kombelnya ini yang untuk depannya besok, untuk seminggu ke depan nanti kak. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Gitu, Kak. Kemudian di sini, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Itu quotes dari Sukanrat Nakar. Di sini Kak ada modalnya Kak ya. Penugasan mandiri, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini bahan tayangnya Kak ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama itu ada bentuk rencana tindak lanjut RTL, ada komponen program, ada keterangan. Dalam bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Silakan kakak nanti buat baik di Canva, di Word atau di mana PPT terserah. Pokoknya maksimal slide-nya itu 9 slide kak, jangan lebih dari 9 slide, itu untuk materinya ya kak ya, bahan tayangnya. Kemudian komponen di dalam program tersebut ada judul program atau kegiatan, latar belakangnya, tujuan dari program yang dibuat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, program, struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Kemudian, dalam keterangan, maaf Kak ya, bersin Kak. Dalam keterangannya, yang pertama, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Artinya RTL yang telah kakak buat itu kakak diskusikan lagi dengan teman-teman sejawatnya kak di dalam Kombel gitu kak ya. Kemudian setelah kakak diskusikan, kakak unggah tugas. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian di sini Kak ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus membuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada nomornya, ada komponen, ada penjelasan komponen. Yang komponen pertama, judul program atau kegiatan. Penjelasannya di sini nggak Kak ya? Judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakang. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep-konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Itu artinya voice, choice, dan ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut.
Jelaskan konteks program ini. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Itu ada aset kemarin kayak aset based thinking. Ada SDM, ada sosial, ada politik, ada finansial, dan yang lain-lainnya Kak ya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap suatu pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Kemudian pada tujuan program, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator tercapai yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana tugas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat ini kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Kemudian komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci, ukuran pada detail target populasi. Artinya ada kelas berapa dan usia berapa gitu Kak ya. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan akan dilakukan. Identifikasi dengan gerakan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak gitu kan. Joni, si Joni nama guru mapelnya, kayak guru PJOK-nya. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan lain sebagainya. Yuni sebagai guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan lain sebagainya.
Kemudian pada komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Lagi-lagi asset based thinking ya Kakak. Kemudian pada komponen yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Ibu, Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota Kombel dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, komponen kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ya, di sini Kak, aspek-aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL yang akan dinilai ya Kak ya. Yang pertama itu ada tujuan program. Tujuan program itu nanti yang dinilai ada 3. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, serta dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Itu ada 3 komponen dalam tujuan program yang akan dinilai ya Kak ya. Kemudian pada kelengkapan rencana dalam struktur program yang dinilai juga ada 4. Yang pertama, deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ada 3 penilaiannya Kakak. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, serta rencana pelibatan komunitas atau mitra. Kemudian yang D, rencana evaluasi program. Ada 3 juga Kakak. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, dan teknik pengambilan data itu bisa berupa observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian ini Kak, ini lini masa rencana tindak lanjut. Nih, kita berangkat yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Artinya di sini Kakak, setelah ini kita zoom ini, silakan nanti Kakak buat rencana tindak lanjutnya apa yang akan Kakak buat. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. Artinya di sini Kakak, RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto atau kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar Kak. Artinya dari pas menyusun sampai Kakak mau unggah itu waktunya 6 hari Kak. Dikasih waktu 6 hari, artinya di sini kemungkinan kita untuk 1 minggu ke depan kita tidak ada Zoom. Setelah kita
unggah RTL baru nanti kita zoom-nya, Kak. Kemudian penilaian RTL setelah RTL diunggah itu dinilai oleh fasilitator. Kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL, artinya di sini RTL itu yang akan kakak buat itu untuk 1 minggu ke depan, Kak. Nanti ada usahakan jangan lewat deadline-nya gitu, Kak, due date-nya. Nah, Kak, itu tadi terkait RTL, tugas yang akan kakak buat untuk seminggu ke depan. Kita masuk slide berikutnya, Kak, ya. Kita masuk diskusi tanya jawab jika seandainya ada hal-hal yang kakak kurang pahami, kurang mengerti apa tugas kakak di RTL ini. Silahkan, Kak, diskusi tanya jawab. Waktu kita 10 menit, Kak, diskusi tanya jawab ini. Banyak, Kak. Silahkan, Kak. Atau mungkin dari ada kakak-kakak yang belum paham, ini bagaimana nih, Kak, penyusunannya bagaimana? Apakah harus ditampilkan di Kombel? Apakah kita harus buat RTL-nya dulu baru kita tampilkan atau bagaimana? Nah, silahkan, Kak. Tanya aja, Kak, daripada nanti kakak keliru atau bagaimana gitu. Silahkan, di sini kita masih di sini memang sudah waktunya kita diskusi dan tanya jawab, Kak. Silakan tanyakan apa yang ya, Kak Ira, silakan, Kak. Ada pertanyaan, Kak? Iya, Kak Ferry. Kak, saya bertanya tentang RTL ini melibatkan siapa-siapa saja yang ada di lingkungan sekolah kita, Kak Ferry. Ya, artinya di sini, Kakak, yang dalam penyusunan RTL itu kita yang pertama kita itu, Kak, kita susun RTL itu rencana tindak lanjut kita itu semuanya keberpihakan pada peserta didik. Artinya nanti RTL itu akan RTL yang akan kakak buat itu harus ada berhubungan dengan PJOK, Kak. Contohnya misalnya nanti kalau seandainya kakak mau, kalau di sini tadi kan dicontohkan SEM gitu kan, Kak, ya. Kalau SEM kalau untuk anak SD kita mungkin belum bisa diterapkan gitu kan, Kak, ya. Itu paling bisa SMP atau SMA gitu. Saya ambil contoh saja untuk anak SD dulu. Contohnya kita ambil satu permainan tradisional atau pembelajaran gerak gitu. Silakan kakak pilih satu permainan tradisional, tapi satu permainan tradisional ini semuanya keberpihakan pada peserta murid gitu. Peserta didik. Jadi kakak juga harus memperhatikan bagaimana pilihan peserta didiknya, bagaimana kepemilikan minat potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Itu kakak susun dulu, Kak. Silakan kakak susun dulu di dalam RTL kakak itu, mau kakak buat di Canva terserah, mau buat di Word boleh, mau buat di PowerPoint juga boleh. Setelah kakak susun itu berdasarkan dari 8 komponen tadi itu, silakan kakak presentasikan, Kak. Kakak presentasikan RTL kakak itu kepada teman sejawat. Kakak diskusikan dengan rekan sejawat. Kemudian nanti di sana kakak akan ambil dokumentasi, Kak. Baik dokumentasi itu berupa video pendek boleh, berupa foto. Kemudian ada catatan yang penting atau notulen nanti yang akan kakak lampirkan di RTL kakak tersebut. Setelah RTL kakak buat, kemudian kakak unggah di LMS. Unggah di LMS itu setelah kakak unggah nanti itu ada divalidasi oleh fasilitator, kemudian ada umpan baliknya gitu nanti, Kak. Sampai sini ada yang diragukan, Kak Ira? Iya, ya selama misalnya contohnya kakak mau ngambil materi pacu upi per tradisional misalnya kan, Kak Ferry. Ya, oke. Dalam permainan itu ada waktu lama menitnya enggak, Kak Ferry? Itu tergantung dari kita, Kak. Itu ini maksudnya kayak gini, Kak. Kita kan permainan pacu upi itu misalnya kan, apakah itu masih baru untuk anak-anak kita atau baru kita perkenalkan? Kalau seandainya baru kita perkenalkan, Kak, artinya gini, ini permainan baru nih, Nak. Ini
belum pernah kita lakukan. Nanti kita perkenalkan itu artinya bertahap Kak. Kita perkenalkan dulu bagaimana, kemudian setelah kita perkenalkan kita praktekkan. Nanti dari perkenalan ini misalnya butuh waktunya untuk 1 minggu Kak, biar anak ini paham. Setelah anak ini paham, kita laksanakan kegiatan pacu upiah tersebut, atau kita masukkan dalam materi kita atau bagaimana, terserah gitu kan. Itu misalnya waktunya tuh 2 minggu gitu. Habis itu setelah itu nanti kan ada yang tahap mahirnya tuh Kak. Nanti kan ada juga tuh di dalam, biasanya tuh dalam satu kabupaten kabupaten kota ada tuh perlombaan permainan tradisional gitu kan, misalnya pacu upiah. Bisa nanti Kakak nih berarti dalam kurun waktu 3 bulan atau dalam kurun waktu 2 bulan peserta didik ini udah mahir, udah paham apa itu pacu upiah yang dari pengenalan sampai akhirnya gitu Kak. Jadi waktu itu cuma kita yang tahu Kak. Kita yang mematok waktunya. Kemudian dalam permainan pacu upiah itu tuh kita juga yang menentukan Kak. Misalnya jarak tempuhnya berapa meter gitu. Atau dalam satu permainan tuh kita butuhkan berapa menit gitu Kak. Artinya kita yang menentukan gitu Kak. Jadi kita diskusikan kepada rekan sejawat kita di dalam forum Kombel. Ini dalam pacu upiah ini waktu yang dibutuhkan adalah misalnya 3 bulan gitu. Kenapa kok lama kali Kak Wira 3 bulan? Di sana bisa Kakak jelaskan. Pacu upiah ini merupakan adalah permainan baru yang belum dikenal oleh peserta didik kita. Kemudian untuk memperkenalkannya kita butuh waktu segini-gini. Kemudian Kakak jelaskan sesuai dengan pemahaman Kakak, pengetahuan Kakak seputar pacu upiah tersebut gitu Kak. Sehingga dalam diskusi tersebut forum dalam Kombel kita itu paham juga, oh ya seperti ini ya, berarti pacu upiah itu tidak hanya sekedar sediakan upiah, anak duduk di atasnya kita tarik aja gitu, enggak bukan sekedar itu, juga ada tahap-tahapnya gitu Kak. Ya, makasih ya Kak Ferry. Berarti kita yang menentukan ya Kak Ferry Ya. untuk mencapai sesuatu kayak kita perkenalkan pacu upiah itu, kita yang menentukan waktunya berapa lamanya ya. Berarti kalau apa namanya itu muridnya murid kelas rendah atau kelas tinggi, atau ditentukan juga itu kelasnya, enggak Kang Kak Ferry? Itu tergantung Kakak. Tergantung. Cocoknya bagaimana? Ini seperti ini Kak. Cocoknya bagaimana Kak? Contohnya pacu upiah itu apa cocok enggak untuk anak kelas fase A, kelas 1, kelas 2? Enggak cocok ya kan, pacu upiah itu tuh kan banyak ke tenaga ya Kak Ferry ya, ke tenaga, iya. Itu bisa gitu kan. lebih ke itulah Kak, fase B kelas 4 sama fase C itu istilah kelas tinggi lah gitu. Itu karena mereka udah paham juga gitu kan. Bagaimana yang utama kita juga memperhatikan keselamatan mereka juga Kak. Iya, paling utama itu. Utama ya, keselamatan diri gitu. Itu yang ada di 9 aspek pembelajaran efektif gitu Kak. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Kak Ferry. Iya, terima kasih Kak Wira. Mudah-mudahan paham Kak ya, nanti dalam pembuatan RTL-nya tidak ada kendala, halangan, rintangan yang berarti. Namun kita dalam pembuatan suatu rancangan itu pasti ada tantangan Kak ya. Kemudian sebentar Kak Desi, dalam tantangan itu bagaimana kita dituntut dewasa bagaimana untuk mencari solusi dari tantangan tersebut. Oke Kak Desi, silakan Kak Desi. Oke, makasih Kak Wiraya. Di sini sudah ada Kak Resi yang resen. Silakan Kak Resi. Baiklah, di sini saya mau tanya Kak Ferry. Jadi materinya untuk Kombel itu terserah kita, materi yang akan ditampilkan itu. Materi yang akan ditampilkan itu terserah dari Kak Resi, selagi itu terkait dalam pembelajaran PJOK Kak. Misalnya kalau materinya tentang SEM yang kemarin dijelaskan tuh nggak apa-apa Kak Ferry. Itu SEM pertandingan bola voli gitu kan. Itu RTL Kakak juga boleh sih Kak, boleh Kak. Cuman kalau itu silahkan Kakak buat RTL-nya dulu, Kakak susun rencananya. Kemudian setelah Kakak susun rencananya baik di berbentuk Canva, bagusnya berbentuk Canva sih Kak gitu kan Kak, biar menarik gitu kan Kak. Setelah Kakak tentukan, Kakak buat 8 komponennya tersebut, Kakak presentasikan di dalam Kombel Kakak. Kakak presentasikan,
di dalam presentasikan tuh jangan lupa dokumentasinya Kak, baik berupa video, foto atau notulen bagaimana itu nanti Kakak setelah Kakak presentasikan RTL Kakak itu di depan teman sejawat, forum Kombel, nanti itu jika sudah bagus Kak, sudah disetujui, sudah klop gitu kan Kak ya, silakan nanti Kakak masukkan dokumentasi yang tersebut Kak. Dokumentasi baik video pendek atau video foto-foto kegiatan atau notulen atau apa segala macam itu dijadikan untuk dokumentasi Kakak dalam pembuatan RTL tersebut. Ya. Oke, Kak Eka, silakan Kak Eka resen Kak. Iya Kak Ferry, tentang dokumentasi di dalam Kombel tuh boleh fotonya saja Kak Ferry? Boleh. Itu kan tadi yang dikatakan Kak. Iya. Boleh. Dokumentasi bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk catatan atau notulen gitu kan, atau berbentuk atau apalagi tuh dokumen-dokumen atau kegiatan-kegiatan lain yang relevan gitu Kak, yang terkait tentang kegiatan RTL Kombel Kakak tersebut gitu. Itu nggak masalah Kak. Oh, berarti itu nggak masalah ya Kak Ferry ya? Nggak masalah, ya nggak masalah, nggak harus video Kak. Nggak harus kita dokumentasinya itu tidak harus berbentuk video, tidak harus berbentuk foto, tidak harus berbentuk notulen. Silakan Kakak pilih salah satu juga boleh Kak. Artinya di sini Kakak harus mempunyai dokumentasi gitu Kak. Kak Ferry, ya kita kan ngambil balap ban itu, pakai waktu juga itu Kak Ferry? Itu Kakak sendiri yang tahu Kak. Waktunya Kakak balap ban itu bisa untuk kelas berapa saja. Kemudian dalam tahap ban itu Kakak butuh waktu berapa lama untuk memperkenalkan balap ban itu kepada peserta didik. Kemudian dalam satu perlombaan atau kegiatan Kakak butuh berapa menit gitu Kak? Berapa menit dalam perlombaan balap ban tersebut gitu? Ada rancangannya dulu nak Kak Ferry? Iya, oke Kak, ya kita rancang dulu Kakak, kita rancang sebaik mungkin. Setelah itu baru kita apa namanya tuh? Oke, Kombel itu Kak, kita diskusikan di Kombelnya gitu. Ya, terima kasih Kak Ferry tentang penjelasannya. Iya Kak Eka, terima kasih Kak Eka. Silakan kakak-kakak yang lain Kak. Jika ada itu Kak, jika ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan ditanyakan Kak. Mumpung kita masih dalam tanya jawab Kak. Atau Kak Ketua, ada pertanyaan Ketua? Selama persiapannya yang terbaik. Boleh Ketua? Atau yang lain Kak, silakan Kak. Kak Wira tutup mic-nya dulu Kak Wira. Oke. Silakan Kak yang lain Kak. Ditanya aja Kak. Mumpung kita masih dalam sesi tanya jawab Kak. Silakan Kakak mau kalau seandainya ada yang Oke, Kak Wira, silakan Kak Wira. Ya, mengenai RTL tadi belum apa yang ragu nih ya. Waktunya tuh RTL itu kan tidak mengganggu jam pelajaran ya Kak Ferry? Iya. Berarti waktu kita melaksanakan RTL itu bisa digunakan waktu P5? Boleh aja sih Kak. Boleh aja kalau menurut saya sih. Itu kan RTL itu kan dalam kemarin kan kita udah masuk tuh merancang pembelajaran berbasis proyek gitu kan, berbasis proyek bisa bentuk P5. Dalam P5 itu kan kita guru PJOK ada 1 jam gitu Kak. Bisa kita apakan di sana? Kita aplikasikan di sana Kak. Iya, kan kita bertahap kan sejam kita. Misalnya kita ambil kelas 4 PASE B misalnya kita ambil. Kita kan 1 jam. Nah, kita gabungkan PASE B kelas 4 sama kelas 5 kita gabungkan di sana misalnya. Boleh. Berarti kita lakukan berarti kan 1 jam.
2 jam jadi ya kan. Ah, Jadi 2 jam kita ambil ke kita kan 1 jam di kelas 4, di kelas 5 1 jam juga kan digabungkan menjadi 2 jam. Kan bisa itu selama 2 bulan atau sebulan gitu kan supaya boleh Kak. sampai tujuan. Boleh begitu kan? Boleh Kak, silakan Kakak perkenalkan dulu ini namanya permainan ini tujuannya seperti ini. Kemudian yang penting Kakak sudah masukkan 8 komponen dari RTL tadi Kak. Jadi 8 komponen itu sudah Kakak masukkan, kemudian waktunya itu terserah Kakak, pokoknya waktunya jangan terlalu lama lah Kak gitu kan. Jadi kan waktunya jangan terlalu lama sehingga peserta didik kita tuh, apalagi kalau anak-anak sekarang itu kan Kak, kalau dalam teori itu mereka tidak begitu tertarik gitu. Mereka lebih langsung tertarik dengan langsung aksi gitu kan Kak. Kita langsung aksi aja gitu. Jadi Paling lama 3 hari. Nah, 3 ya, kali seminggu lah Kak. Ya seminggu. atau 2 kali atau 3 kali pertemuan dalam P5 boleh. Ya gitu. 3 kali pertemuan. Istilahnya kan kita ada kayak perlombaan gitu kan. Pertama Iya. cara kedua, ketiga penjualan gitu kan. Iya. Iya itu Kak. Ya makasih Kak Ferry. Oke Kak Wira, terima kasih Kak Wira. Silakan Kakak yang lain Kak. Ada yang kurang paham Kak? Sepuluh lima belas sama 45 11. Oke. Bagaimana Kak? Masih ada yang diragukan Kak? Ada pertanyaan atau pas? Atau kita lanjut Kak? Lanjut. Oh lanjut, oke. Oke, terima kasih Kak Ira. Kita lanjut Kak ya. Oke Kak, diskusi dan tanya jawabnya sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Artinya di sini semoga dalam diskusi dan tanya jawab ini semua keraguan yang Kakak ragu tentang tugas RTL Kakak nanti semoga bisa terjawab dengan baik. Kakak bisa melaksanakan membuat RTL-nya dengan sebagus mungkin, dengan sebaik mungkin tanpa ada halangan kendala yang sangat berarti gitu Kak ya. Oke Kak, kita lanjut slide berikutnya Kak. Kak, di sini ada 2 yang Bapak Ibu atau kakak-kakak dapatkan yang kita pahami dari sesi ini. Yang pertama merefleksikan modul pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut gitu Kak ya. Jadi kita sudah merefleksikan tadi pembelajaran modul 3 tentang Kombel dan merencanakan pembelajaran berbasis proyek serta memahami penugasan rencana tindak lanjut yang barusan kita ikuti, sama-sama kita pahami gitu Kak ya. Oke Kak. Oke, di sini ada penutup Kak. Penutupnya sedikit dari Fasil aja nih Kak. Penutup itu silahkan habis ini untuk seminggu ke depan silahkan nanti Kakak buka LMS-nya lagi Kak ya. Silahkan nanti Kakak buka LMS-nya lagi untuk pengunduhan RTL-nya, rencana tindak lanjut itu kapan terakhirnya. Usahakan jangan sampai lewat due-date-nya Kak ya. Jangan sampai lewat due-date-nya. Buat RTL itu sesuai dengan kemampuan Kakak, hal-hal yang Kakak pahami, jangan yang terlalu sulit juga untuk Kakak gitu Kak ya, supaya nantinya Kakak tuh enggak terlalu pusing, bingung juga gitu Kak. Kemudian dalam pembuatan RTL itu masukkan dalam 8 komponen yang telah dijabarkan tadi. Kemudian jangan lupa untuk itu Kak dokumentasi. Dokumentasi itu perlu sekali Kak. Artinya di sini kalaupun seandainya kita sudah melakukan capek-capek A sampai Z gitu kan, seandainya tidak ada dokumentasi orang juga nggak bakal percaya gitu Kak ya. Itu artinya pentingnya sekali untuk dokumentasi tersebut. Oke Kak, kita lanjut. Nah, di sini Kak sebelum kita tutup ada 2 buah pantun yang saya bacakan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Oke Kak, kemudian dilanjutkan nanti kita bukti karya nanti Kak ya setelah. Mantap. Oke Kak ya. Kemudian ini Kak. Ini kita sudah sampai di slide. Terima kasih. Di mana slide ini sudah sangat-sangat kita tunggu Kak ya. Sangat-sangat menyenangkan sekali karena dengan adanya terima kasih artinya tatap maya kita hari ini sudah berakhir. 1 JP-nya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada terkendala. Kalau seandainya nanti kakak ada terkendala atau kurang memahami nanti di penugasan RTL-nya silakan bertanya, hubungi Fasil masing-masing gitu Kak ya. Terima kasih Kakak. Sebelumnya saya tutup ini dulu Kak ya untuk presentasi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Tatap maya kita sudah kita laksanakan 1 JP berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semoga berkah jadi ladang amal bagi kita semua. Semoga kakak nantinya juga bisa melaksanakan pembuatan tugas RTL-nya juga dengan baik gitu Kak ya. Oke Kakak, kita masuk ke sesi berikutnya Kak, sesi foto Kak. Silakan Kakak buka kameranya Kak, on cam Kak, biar kita lampakkan wajah cantik-cantik dan gantengnya Kak. Oke Kak, siap Kak? Kita ini dulu Kak, apa namanya ini Kak? Salam olahraga. Oke Kak, siap? 1, 2, 3. Oke, bentar Kakak. Oke. Melejit lagi Kak. Melejit. 1, 2, 3. Oke Kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita 45 menit, 50 menit yang sudah berlalu. Alhamdulillah berjalan lancar. Tetap semangat Kak sampai akhir. Tugasnya jangan lupa dilengkapi. Pokoknya nanti kalau seandainya sudah selesai kita upload bukti karya, tugasnya sudah selesai, nanti Fasil bisa pelaporan untuk BGP tentang kelulusan kita nanti. Oke Kak, terima kasih semuanya, tetap semangat dan saya akhiri. Maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.